Jika IHSG sideways tidak kemana-mana, sebaiknya kita sedikit defensif. Namun, jika IHSG tiba-tiba koreksi cukup dalam seperti saat ini, kita tahu apa yang harus dilakukan. Mulai agresif, mode on. Koreksi di IHSG saat ini membuat banyak saham blue chip sangat menarik untuk diborong. Berikut beberapa aset paling menarik yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Disclaimer, keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing. Jadi, manage dana investasi Anda sebijak mungkin. Jangan sampai jatuh miskin karena saham. 90% harga saham pasti akan turun dahulu setelah kita beli. Untuk itu, kita harus membeli saham-saham yang bisa bikin kita tenang. Big Bank seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI merupakan 4 saham terbesar di IHSG, dan secara bisnis, keempat bank ini tidak memiliki masalah yang berarti. Dalam 1 tahun terakhir, BBCA sudah turun minus 10%, BBRI bahkan sudah turun minus 40%. BMRI dan BBNI juga sama-sama turun sekitar minus 30%. Kalau hanya satu saham saja yang turun sedangkan saham-saham lain dalam industri yang sama baik-baik saja, itu berarti ada yang salah dengan saham dan perusahaannya. Namun jika semua saham dalam satu industri turun semua, plus IHSG juga turun, kemungkinan besar ada kesempatan emas di sini. Ada kemungkinan saham turun lebih jauh atau tidak kemana-mana dalam waktu yang lama setelah kita beli. Untuk itu, keempat saham bank ini memiliki buffer berupa dividen yang rutin dibagikan dengan yield yang besar. Apalagi dengan penurunan harga saham saat ini, membuat dividen yield mereka rata-rata di sekitar 7%. Sangat tinggi untuk ukuran saham yang dividennya selalu bertumbuh setiap tahun. Dividen akan memberikan kita sedikit ketenangan, di mana kita masih akan mendapatkan cash flow sambil menunggu saham naik kembali. Dividen dibagikan dari laba yang dihasilkan. Jadi selama bisnis dari keempat bank ini masih oke, mereka juga akan terus membagikan dividen, tidak peduli harga sahamnya. Reksadana saham merupakan produk investasi yang paling saya hindari karena memiliki expense ratio yang sangat tinggi. Namun, reksadana saham cukup menarik jika kita beli saat market koreksi dalam seperti saat ini. Reksadana saham bisa menjadi alternatif buat teman-teman yang ragu dengan big banks maupun saham blue chip lainnya. Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi, jika suatu saat ada saham-saham yang kinerjanya seperti Unilever, mereka akan otomatis melakukan rebalance dan rekonstitusi. Pilihan saya jatuh kepada reksadana saham yang pasif. Ada 3 reksadana yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah BNI Asset Management IDX Pevindo Prime Bank kelas R1. Industri perbankan di Indonesia pasti akan terus berkembang dekade demi dekade ke depan. Namun tidak semua bank, termasuk BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, bisa terus berkembang di masa depan. Untuk itu, dengan membeli reksadana yang fokus di industri perbankan, kita bisa menghilangkan resiko salah pilih saham. Reksadana ini dikelola oleh BNI Asset Management dan memiliki acuan dari indeks IDX Pevindo Prime Bank, di mana hanya berisi 10 saham perbankan terbaik di IHSG. Saya sangat suka jika holdingsnya tidak banyak karena returnnya juga akan maksimal. Per 31 Januari 2025, reksadana ini memiliki BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bank Syariah Indonesia, Bank Pan Indonesia, BTN, Permata, CIMB Niaga, dan Bank Danamon. Reksadana kedua adalah reksadana yang mengacu pada indeks Sri Kehati. Indeks Sri Kehati berisi 25 saham, di mana saham-saham ini sudah difilter berdasarkan fundamental yang baik dan menaati prinsip-prinsip ESG. Kinerja historis menunjukkan bahwa indeks ini mampu mengungguli indeks IDX 30, LQ45, dan IHSG itu sendiri. Ada beberapa reksadana Sri Kehati yang dikeluarkan oleh beberapa manajer investasi, seperti BNI Asset Management Sri Kehati kelas R1, BNP Paribas Sri Kehati, dan Grow Sri Kehati kelas O. Sama dengan reksadana saham yang lain, di mana 25 saham dalam portfolio ini akan selalu dievaluasi secara berkala, sehingga investor tidak perlu pusing dengan saham-saham yang kinerjanya turun di masa depan. Reksadana dengan acuan IDX 30 dan LQ45 mungkin menarik, tapi saya agak ragu karena melihat kinerja 5 tahun ke belakang yang tidak sejalan dengan IHSG. Kekurangan dari reksadana adalah kita harus menunggu sekitar 2 hari hingga transaksi bisa settle dalam akun. Begitu juga saat mau jual, kita harus tunggu beberapa hari. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih cepat jual belinya, bisa pilih ETF. ETF itu seperti reksadana, namun jual belinya sama seperti saham. Bisa beli dan jual di hari yang sama. ETF juga beragam, contohnya XISR.
ETF dari Indo Premier Investment Management yang memiliki acuan indeks Sri Kehati, hingga XKMS ETF dari Kisi Asset Management dengan benchmark indeks MSCI Indonesia. Namun, yang perlu diperhatikan adalah produk ETF di Indonesia sejauh ini belum begitu laku. Jadi, banyak ETF yang dibubarkan. Jangan khawatir, jika dibubarkan, maka dana nasabah akan dikembalikan. Untuk menghindari resiko penutupan ETF, selalu cari ETF yang memiliki dana kelolaan yang besar. Teman-teman bisa melihat daftar ETF di IHSG di situsnya IDX di bagian data pasar. Berikut beberapa tips saat ingin belanja besar-besaran di IHSG. Saat indeks crash seperti sekarang, lamsam menjadi ide yang baik, tapi sebaiknya bagi lamsam 2 kali. Jadi misalnya kita masuk setengah saat IHSG di 6.500 dan masuk setengahnya lagi saat IHSG turun ke 6.000. Berikutnya, jangan kebanyakan dengar berita-berita negatif. Saat market crash, semua analis terdengar sangat benar dengan analisanya mengenai Danantara, pertumbuhan ekonomi yang slowing down, hingga MSCI. Pengalaman membuktikan jika indeks koreksi dalam, jangan takut, hajar saja. Ingat, tahun 2020 COVID hingga 2023 gelap, eventually everything will be okay. Kemudian, selalu beli saham blue chip yang drawdown-nya paling rendah. Jangan tergoda beli saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Saat ini saham-saham yang baru koreksi 10 hingga 20% mungkin kurang menarik. Namun saat IHSG all time high nanti, saham-saham inilah yang biasanya memiliki performa yang paling baik. Terakhir adalah beli saham-saham yang membagikan dividen. Dividen adalah buffer yang penting untuk psikologis melewati market crash. Jika saham yang teman-teman beli turun lebih dalam, setidaknya teman-teman masih bisa menikmati cash flow dari dividen, terutama dari saham-saham yang fundamentalnya bagus dan labanya stabil.